teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Masih tetap sehat dan semangat? Tetap jaga kesehatan kita dengan pakai masker selalu kalau keluar rumah, dan selalu di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Nah, hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman cara saya membuat roti dari jus apel. Jadi satu hari saya makan apel, terus saya bikin jus apel, lalu saya lihat apakah jus apel ini bisa dijadikan roti. Lalu saya coba dan ternyata enak ya. Kalian bisa coba juga resep ini di rumah. Oke? Nah, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat roti apel satu ini? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya ya. Ya, di sini saya sudah punya bahan-bahan yang saya perlukan. Di sini ada 300 gram tepung protein tinggi. Saya pakai tepung cakra kembar emas oriental. Lalu di sini saya punya 4 gram yeast atau sekitar 1,5 sendok teh yeast. Ada 40 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk full cream, dan setengah sendok teh bubuk kayu manis. Bubuk kayu manis saya pakai supaya membuat roti ini lebih beraroma wangi ya, karena kalau namanya apel dikasih kayu manis dan dikasih gula pasir itu akan jadi enak banget. Oke? Nah, ini bahan keringnya akan saya masukkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini yang saya tadi bilang, saya akan pakai jus apel. Ini adalah jus apel dari satu buah apel ya. Ini saya ambil airnya 145 sampai 150 ml untuk dipakai bikin roti satu ini. Ya, lalu saya juga butuh 1 butir telur ukuran sedang. Dan di sini saya juga udah sediakan 25 gram butter dan setengah sendok teh garam. Oke, nah caranya gampang banget seperti biasa yang kita bikin roti aja. Ini bahan yang keringnya kita kocok dulu seperti ini. Ya, ini setelah rata kita masukkan telurnya, 1 butir telur. Nah, pastikan kalau telur kalian itu segar dan baru ya. Kalau kalian ragu akan isinya, kalian buka dulu di tempat lain supaya nanti pas masuk sini ketahuan bahwa telur itu bagus atau busnya. Sambil telurnya dikocok, saya juga akan masukkan jus apelnya ya. Nah, kalau kalian mau lebih manis lagi rotinya, kalian bisa tambahkan 1 sendok makan gula pasir lagi ya. Tapi karena saya nggak mau rotinya terlalu manis, karena jus apel ini juga manis teman-teman, jadi saya ini apel yang saya pakai itu adalah apel Fuji ya teman-teman. Kalian boleh pakai butter, kalian juga boleh pakai minyak goreng ya, bebas juga. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya dia kurang, jusnya kurang. Saya akan tambahkan lagi jusnya sekitar 10 ml, 50 ml ya. Nah, ini kita coba, kita kocok dulu. Kadar airnya kita matikan dulu, lalu kita masukkan si butternya dan garamnya ya. Ini kita masukkan butternya dan garamnya. Nah, ini kita kocok lagi sampai dia benar-benar menjadi adonan yang kalis dan elastis ya, atau window pane ya. Nah, ini udah 10 menit tuh, udah lentur banget. Nah, kalau udah lentur gini, udah kita boleh proofing yang pertama ya. Nah, setelah ini kita akan proofing yang pertama. Ini kita ulen dulu dengan tangan sebentar. Kita bulet-buletin kayak gini teman-teman. Ini udah halus banget. Lalu kita akan siapkan baskom yang sudah diolesi dengan minyak goreng ya. Nah, ini saya taruh di baskom, lalu saya tekan-tekan dikit dan saya biarkan 1,5 jam proofing yang pertama ya. Nah, setelah 1,5 jam, tarang, jadinya seperti ini. Dia udah ngembang banget. Ini kita kempeskan dulu, lalu kita ulen sebentar supaya semua udaranya keluar. Dan langsung kita nanti akan timbang dan bagi-bagi ya teman-teman. Nah, ini akan kita timbang seluruh adonannya, lalu akan kita bagi-bagi.
Nah, ini akan saya bagi menjadi 18 sampai 20 piece tergantung besar dari roti yang kalian pengen hasilkan ya. Nah, ini lebih kurang satu adonannya itu sekitar 30 sampai 35 gram untuk 1 cup pie yang saya pakai ini ya. Nah, saya tuh akan pakai cup-cup dari loyang pie. Saya pakai untuk bikin roti ini ya. Nah, sebelum dipakai ini dioles dulu loyangnya dengan margarin, butter ataupun minyak goreng ya, supaya nggak lengket nanti rotinya. Nah, rotinya ini kita bagi-bagi dulu sampai adonannya habis semua. Lalu setelah dibagi-bagi nanti akan kita bulet-buletin ya. Ini sudah kita bagi-bagi. Setelah kita bagi-bagi, kita akan bulet-buletin ya teman-teman. Buletin seperti biasa aja, kayak kita bikin roti biasa. Nah, setelah dibuletin nanti langsung dimasukkan ke dalam loyang-loyang yang sudah kita sediakan ini ya teman-teman. Oke. Nah, nanti setelah selesai kita bulet-buletin dan masukin ke loyang seperti ini nih teman-teman. Ini udah selesai. Langsung kita tunggu proofing lagi yang kedua ya selama 30 menit. Nah, teman-teman, ini setelah sekitar setengah jam lebih ya, hampir 1 jam, ini udah rotinya udah pada ngembang banget tuh kayak gini tuh, udah cakep-cakep banget ya. Nah, ini saya sudah sediakan ini kayu manis yang sudah saya potong-potong seperti ini, seperti batang seperti itu. Jadi ini kita pakai untuk ini ya, apa namanya, membuat batang daripada si roti kita. Lalu di sini ada pumpkin seed. Ini saya pakai untuk kasih accent kayak daunnya seperti itu ya. Nah, gampang banget ini caranya. Nanti kita akan bolongin tengahnya. Bolonginnya pelan-pelan aja. Nah, seperti ini kita akan bolongin dulu tengahnya dengan tusuk gigi. Ya, ini kita bolongin dulu seperti ini, agak sedikit dalam untuk masukin si batang dari buah apelnya ya. Nah, lalu kita ambil salah satu batang yang sudah kita sediakan, kita tusuk ke dalamnya. Ya, tusuknya agak dalam boleh ya teman-teman, supaya nanti pas dia udah dipanggang mekar lagi dia nggak lepas ya. Nah, lalu untuk daunnya kita akan kasih sedikit air ya. Nah, seperti ini kita akan kasih sedikit air, lalu kita tempelkan si pumpkin seeds-nya di sini. Jadi deh buah apelnya seperti ini. Nah, kita akan bikin hiasan ini pada seluruh rotinya, lalu akan kita panggang. Nah, ini semua rotinya sudah kita kasih aksen batang dan daunnya seperti ini. Cantik banget, lucu banget ya. Nah, setelah ini akan kita panggang langsung di oven suhu 180 derajat selama 25 menit ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini saya sudah masukkan ke dalam oven ya. Ini saya akan panggang selama lebih kurang 20-30 menit tergantung oven kalian masing-masing, sampai rotinya itu warnanya agak kemerahan deh, pokoknya golden brown gitu ya. Teman-teman, setelah lebih kurang sekitar 25 menit ya, api bawah 20 menit, lalu api atas sekitar 2-3 menit. Tarang, ini jadi roti apel kita yang cantik banget. Tuh lihat teman-teman, ini masih panas. Nanti kalau udah agak dingin saya akan buka, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya si roti manis apel ini. Cantik banget. Yang pasti ini wangi banget. Wanginya itu wangi kayu manis tentu saja, dan paduan dengan apelnya itu sangat wangi banget. Nah, seperti ini. Lucu kan? Nah, kalian juga harus coba di rumah ya. Oke? Nah, sampai di sini dulu resep saya hari ini. Semoga resep si roti apel ini bisa jadi inspirasi dan ide juga buat kalian untuk bikin roti-roti yang variatif supaya anak-anak gak bosen, juga bisa bikin bentuk-bentuk yang lucu-lucu kayak gini. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk terus ikutin resep dari saya dengan subscribe, like, dan share, juga tekan belnya supaya selalu terima notifikasi resep terbaru dari saya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah! Teman-teman pasti penasaran bagaimana dalamnya empuknya roti apel ini. Nah, ini saya akan buka satu, kasih teman-teman lihat. Ini bentuknya yang sudah lucu banget, sama kayak apel ya. Ini saya nggak kasih isian apa-apa karena rotinya ini sudah ada rasanya ya. Jadi tadi kan
saya udah kasih bubuk kayu manis yang bikin rotinya tuh semerbak banget. Nah ini seperti ini, saya buka ya teman-teman. Tuh, dia tuh lembut banget rotinya. Wow, pokoknya nggak kalah lembut sama roti tawar biasa, tapi dia sudah agak manis dan dia harum kayu manis. Jadi ini buat kalian yang suka dengan cinnamon roll atau kalian suka dengan hot cross bun, itu ini roti enak banget dimakan dengan dicemplungin kopi panas atau coklat hangat ya. Kalian boleh coba di rumah, enak banget dan rotinya itu empuk banget, tuh empuk banget ya. Kalian boleh coba di rumah, oke?